Om Awigengamastu Purnomo Sidom. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, sedulur-sedulur para pemirsa yang budiman. Setelah kami melewati rangkaian ritual di Pasarian Agung Imogiri, Pantai Parangkusumo, kemudian dilanjutkan di Pertapaan Kembang Lampir dan Antakapura, maka pada hari ini kami melaksanakan tirakat pada malam yang ketiga di Astana Girilayu, di mana dimakamkan leluhur-leluhur agung dari Kerajaan Keraton Mangkunegaran Solo. Di antaranya adalah Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara yang keempat, kemudian kakak beliau yang bernama Kanjeng Ratu Ikal Bakal atau Gusti Bendoro Raden Ayu Tondo Kusumo. Selanjutnya, yang derek sumari antara lain Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kelima, KGPAA Mangkunegara ketujuh, dan kemudian KGPAA Mangkunegara ketujuh serta Garwo Putra. Tujuan ritual selain sebagai bentuk apresiasi sikap setia tuhu serta bakti kami generasi penerus bangsa kepada para leluhur perintis Nusantara ini, ada dua tujuan kami melaksanakan rangkaian perintah leluhur melakukan ritual ini selama 3 hari di lokasi yang berbeda-beda, yakni untuk tirakat dan berdoa memohon keselamatan NKRI dari mara bahaya yang datang, yang berupa bencana alam maupun bencana politik. Kami memahami bahwa bencana alam hanya perlu dikurangi risikonya saja, bukan untuk ditiadakan, karena bencana alam merupakan mekanisme bagaimana alam sedang menata kembali pola keseimbangannya. Sedangkan bencana politik harus dicegah. Kami rakyat kecil butuh ketenangan, ketentraman, dan situasi yang damai untuk menjalankan kehidupan ini secara layak. Bukankah percecokan akan menjauhkan bangsa ini dari anugerah rezeki dan kemakmuran? Lantas, kenapa kami memilih melakukan ritual di Astana Girilayu? Ada beberapa alasan yang mendasari kami melakukannya di sini. Yang pertama, karena perintah melaksanakan ritual 3 malam dan setidaknya di 3 tempat berbeda merupakan perintah langsung beliau Eyang Gusti Ingkang Wicaksono Sri Mangkunegara yang keempat, dengan tujuan untuk membuka pintu kemakmuran sekaligus doa untuk keselamatan NKRI, di mana saat ini disinyalir oleh para ilmuwan tengah menghadapi risiko besar bencana alam berupa gempa bumi dan kemungkinan tsunami hingga 20 meter yang dapat melanda garis pantai selatan Pulau Jawa. Tidak hanya itu, bahkan kami mensinyalir adanya gelagat buruk, praktek permainan politik kotor yang tengah direncanakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan jiwa banyak orang, sebisanya dan semampu kami lakukan, berusaha dan berdoa agar senantiasa bangsa besar ini selamat dari segala macam mara bahaya berupa bencana alam maupun bencana kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam maupun luar negeri yang menghendaki integritas NKRI ini terganggu, bahkan mungkin jika mendapatkan kesempatan untuk menghancurkannya. Dan pada gilirannya, semua sumber daya alam dijadikan bancaan oleh manusia tamak dan rakus. Alasan kedua, kami percaya bahwa leluhur sebagai entitas supernatural being masih mempunyai kekuatan berupa supernatural power. Apabila orang-orang yang masih hidup dengan raga ini mau mengetuk hati pintu para leluhur, niscaya para leluhur akan berkenan untuk turun tangan memberikan kekuatan kepada generasi penerus yang berbakti
kepada para leluhurnya sendiri untuk menjadi para kesatria yang selalu menjaga keselamatan NKRI. Leluhur akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang paham, yang masih peduli dan mau berbakti kepada para leluhurnya sendiri. Kami menyaksikan bagaimana Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa hingga Gusti Mangkunegara yang ke-8 adalah raja yang tidak pernah mau berkompromi dengan pihak kolonial Belanda. Sebaliknya, mereka berjuang melawan penjajah Belanda secara gigih dengan strategi yang berbeda-beda. Gusti Mangkunegara IV melawan penjajah Belanda dengan cara unik yang cermat. Beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan prinsip ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Berani melabrak musuh seorang diri dan mampu mengalahkannya tanpa harus merendahkan martabat musuhnya. Beliau mengusir penjajah Belanda dengan menggunakan tulisan yang ditoreh menggunakan pusaka pena emas. Setelah membaca isi pesan Eyang Gusti Mangkunegara yang keempat, Belanda rontok nyalinya hingga bersedia menarik mundur seluruh pasukannya tanpa harus terjadi pertempuran bersenjata. Semua itu diselesaikan dengan cara yang damai. Ikan didapat tanpa harus membuat keruh airnya. Itulah yang menjadi motivasi kami melakukan tirakat di tempat ini dengan harapan mendapatkan kekuatan untuk mengetuk pintu hati generasi penerus bangsa. Potensi bahaya besar yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah faktor potensi bencana alam, terutama potensi gunung meletus, banjir besar, gempa bumi, dan tsunami yang sangat mungkin terjadi di wilayah Indonesia untuk beberapa pekan atau bulan ke depan. Indonesia yang secara geografis terletak di lingkar cincin api, di satu sisi memberikan keuntungan besar berupa potensi sumber daya alam yang melimpah, kesuburan tanah, keindahan kontur permukaan tanah, iklim, dan kandungan mineral yang luar biasa. Potensi positif itu seimbang dengan potensi risikonya yang ditimbulkan oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Namun, kedua potensi itu telah melahirkan kearifan lokal yang memiliki kualitas tinggi. Oleh karena itu, Nusantara sangat dikenal sebagai bangsa yang memiliki potensi seni, budaya, dan spiritual yang sangat tinggi nilainya. Terbukti dengan banyaknya seni dan benda budaya yang telah diakui oleh PBB sebagai cagar budaya dan peradaban dunia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Maka nikmat apalagi yang hendak kalian pungkiri atas negeri ini? Bicara tentang potensi bencana alam, saya kira hasil analisa para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing cukup akurat memprediksi potensi gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya yang mungkin terjadi pada beberapa pekan atau bulan ke depan. Kemampuan teknologi yang dicapai manusia hingga saat ini hanya mampu meminimalisir risiko suatu bencana, bukan untuk mencegah terjadinya bencana. Itulah pentingnya mitigasi bencana alam. Sedulur-sedulur para pemirsa yang budiman, penting untuk kita pahami bersama, meskipun bencana alam tidak bisa dicegah oleh teknologi paling modern sekalipun, namun secara spiritual, potensi bencana alam masih memungkinkan untuk dikurangi kualitas dan risikonya. Karena selain manusia yang masih hidup dengan raga ini, masih ada banyak entitas lain yang memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh teknologi modern dan canggih. Dalam spiritual Jawa dapat menyaksikan bagaimana leluhur masih bisa campur tangan untuk menyelamatkan anak keturunannya saat akan terjadi bencana alam. Bahkan beberapa leluhur memiliki kemampuan khusus mengurangi intensitas,
dan kualitas letusan gunung api yang akan terjadi. Dengan cara melakukan penggembosan pada tekanan gas yang berpotensi menimbulkan letusan dahsyat, bahkan mampu menurunkan magma pada level lebih dalam lagi. Sebagai contoh, apa yang sering dilakukan oleh Ki Ageng Mangirwonoboyo terhadap Gunung Merapi dan pernah juga Gunung Agung pada tahun 2017 lalu. Demikian pula apa yang dilakukan oleh leluhur untuk mengurangi dampak gempa bumi dengan cara melepaskan tekanan energi di dalam hiposentrum calon gempa besar. Berkurangnya tekanan energi tektonik ini dapat mengurangi skala kekuatan gempa bumi. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh para leluhur pada pertengahan 2017. Sedangkan untuk gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 dan gempa Jogja pada 2006 lalu mungkin merupakan gambaran di mana pada saat itu orang-orang tidak melakukan sinergi dengan para leluhur dan entitas gaib yang memiliki kekuatan supernatural. Karena jika manusia tidak menganggap penting dan urgen suatu peristiwa di dimensi bumi ini, maka entitas gaib dan leluhur pun tidak akan turut campur tangan untuk menyelesaikan persoalan manusia yang masih hidup dengan raga. Meskipun demikian, kadangkala bencana alam harus terjadi secara masif, pertanda suatu momentum perubahan sedang dan akan terjadi. Yang kedua adalah faktor potensi bencana politik. Para pemirsa yang budiman, mari kita sama-sama merenung di kedalaman lubuk hati agar bisa merasakan penderitaan ibu bumi pertiwi ini yang begitu dalam. Karena generasi sekarang telah membuat kerusakan alam begitu dahsyatnya. Mari kita sama-sama masuk di keheningan batin yang paling dalam agar kita mendengarkan rintihan tangis bumi pertiwi ini. Betapa generasi sekarang telah mengeksploitasi sumber daya alam, menganiaya lingkungan alam begitu dahsyatnya, merusak hutan, menebang pohon-pohon besar, membakar semak belukar, hanya demi memenuhi nafsu keserakahan duniawi. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, mari kita sama-sama mengendapkan egosentrisme. Kita buka pikiran seluas-luasnya dan kita lenyapkan rasa curiga antar sesama generasi bangsa agar kita mampu menyaksikan betapa leluhur begitu pedih perasaannya menyaksikan generasi penerus bangsa telah menginjak-injak keluhuran serta menghinakan martabat leluhur moyangnya sendiri sembari mengagung-agungkan leluhur bangsa asing yang sama sekali tidak ada hubungan darah di dalam jiwa raganya. Kita mudah menyaksikan bagaimana generasi bangsa pada saat ini telah menghancurkan pusaka-pusaka warisan leluhur bangsanya sendiri. Generasi yang tega meludahi kearifan lokal dan budayanya sendiri yang dibangun oleh para pendahulunya melalui proses panjang selama ribuan tahun. Mari kita buka mata selebar-lebarnya agar menyaksikan dan menyadari betapa buasnya nafsu generasi bangsa ini untuk menghancurkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, menghancurkan identitas dan kebesaran Nusantara. Sing rahayu doanya gitu. Sungkem dulu.
wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Digeser ke kiri, minum airnya. Pakai cangkir atau taruh di telapak tangan terus dicucuk. Airnya mana saja boleh, sama itu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita tentu tidak asing dengan suatu prediksi yang mengatakan Nusantara dijajah oleh londo iket-iketan. Itu menyiratkan makna bahwa negeri ini akan mengalami suatu masa yang sangat kelam, akan melewati suatu zaman di mana negeri ini dijajah oleh generasinya sendiri. Prediksi itu kini sedang terjadi. Kita bisa menyaksikan perilaku sebagian generasi bangsa saat ini justru dengan beringasnya merusak nilai-nilai kebangsaan. Adanya generasi bangsa yang justru sangat beringas menenggelamkan nilai kearifan lokal dengan dalih klasik demi menegakkan keimanan dan takwa. Seringkali kita menyaksikan aksi-aksi brutal, aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap kaum mayoritas penduduk asli bumi pertiwi ini. Memang untuk sementara, jargon-jargon kesucian masih dianggap efektif, dijadikan alasan pembenaran atas tindakan yang dilakukannya. Masih ditambah dengan permainan kata-kata manis dan suci, yakni dalih demi menegakkan iman dan takwa. Apa yang akan terjadi seandainya generasi londo iket-iketan ini terus leluasa menjalankan aksinya? Tentu saja, NKRI menuju ambang bencana kemanusiaan yang dahsyat. Kenapa kegelapan menimpa bangsa Indonesia saat ini? Para pemirsa yang budiman, saya melihat sesuatu yang tidak beres, bahwa generasi bangsa telah mengalami cuci otak yang telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan dalam hitungan abad. Fakta sejarah bangsa ini sengaja diputar balik untuk menenggelamkan rasa bangga generasi penerus pada leluhur pendahulunya, sehingga generasi bangsa ini merasa bangga menjadi bagian dari generasi penghancur bangsa dan martabatnya sendiri. Sebagian generasi tampak kesulitan membedakan mana kebenaran sejati, mana kebenaran imitasi. Kita mudah menyaksikan generasi lacur yang tega menghina dan menganiaya bangsanya sendiri. Sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, mungkin di antara kalian merasakan penindasan batin yang begitu nyata. Bahkan mungkin penindasan secara lahiriah adalah fakta. Kita hidup di negeri sendiri, berpijak di atas bumi pertiwi, di mana darah ibu kandungmu telah tumpah membasahi bumi, menjadi saksi bahwa dirimu telah dilahirkan di atas pangkuan ibu bumi pertiwi. Anda adalah tuan rumah di bumi pertiwi ini, namun Anda diperlakukan tak ubahnya jongos dan budak yang pantas menerima perlakuan semena-mena dari tamu yang tak diundang. Bahkan perlakuan tak pantas yang dilakukan oleh saudara kita yang masih satu bangsa yang sama. Dulur-dulur semua, namun saya optimis, saya yakin, dan saya percaya apa yang dikatakan oleh para leluhur. Jika waktunya telah tiba, masa kejayaan Nusantara akan benar-benar terwujud. Namun semua itu harus dimulai dari diri kita masing-masing, tidak nanti atau besok, melainkan saat ini. Kita mulai saat ini. Menjadi generasi yang menghargai serta menghormati leluhurnya sendiri. Generasi yang mampu mengagungkan bangsanya sendiri. Itu hanya akan terjadi jika generasi bangsa kembali memahami betapa jiwa bangsa ini begitu luhur, betapa negeri ini sangat kaya akan nilai spiritual yang berkualitas yang tidak ditemui di bangsa-bangsa lainnya. Jika telah tiba saatnya, akan terjadi di mana generasi bangsa ini berduyun-duyun untuk kembali pada jati dirinya. Saat itulah yang dinamakan kebo mulih menyang kandangnya. Di sanalah gerbang kejayaan akan dimulai. Semua itu dimulai dari sekarang. Setidaknya sebagian generasi bangsa telah memulainya.
untuk menyalakan markabah kekuatan spiritual Nusantara. Generasi yang mau mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya untuk merangkai simbol-simbol kekuatan supernatural power. Maka jangan khawatir saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun suku bangsa dan agamanya. Jati diri bangsa ini hanya akan lenyap jika semua penghuninya telah lenyap, dan itu tidak akan terjadi. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, Nusantara Jaya Jaya Wijayanti. Selamat Hari Sumpah Pemuda.